Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan alladhi faddala syahra Ramadan wa anzala fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ala an musharakatil adyan wal awthan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keberkahan bulan Ramadan, apakah hanya sekedar kita ucapkan atau sekedar kita dengar atau sekedar ketika kita ditanya apa bulan Ramadan, kita mengatakan bulan berkah, bulan rahmat? Rasulullah juga mengatakan di hadis yang lain, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Berita yang disampaikan Rasulullah kepada kita ini, apakah hanya sekedar kita tahu? Apakah hanya sekedar untuk kita kenali bahwa Ramadan bulan-bulan yang disebutkan oleh Nabi tadi? Jawabannya tentu tidak. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang Ramadan, dia bulan yang berkah. Dia bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga. Dia bulan di mana ditutup pintu-pintu neraka. Dia bulan di mana syaitan itu dibelenggu. Yang diharapkan dari kita bukan sekedar tahu dan mengenali bulan tersebut dengan nama-nama itu. Tapi yang diharapkan dari situ, kita mengambil keberkahan dari bulan tersebut. Kita melakukan apa atau bagaimana caranya agar kita bisa mengambil keberkahan yang Allah tetapkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, apa di antara cara-cara keberkahan atau mendapatkan keberkahan yang Allah tetapkan di bulan Ramadan? Yaitu dengan cara kita meningkatkan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, pada kesempatan ini ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan juga untuk dikerjakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Inilah puasa di antara amalan yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan untuk kerjakan di bulan Ramadan. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam.
Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas 5. Salah satunya adalah wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Di antara amalan yang lain ma'asyiral muslimin yang mesti kita perbanyak, kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah al-qiyam. Melakukan salat, melakukan qiyamul lail, salat malam. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah qiyam. Yang paling utama tentu salat, kalau salat yang wajib. Bagaimana mungkin orang berpuasa tapi salat wajib dia tinggalkan? Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, salat adalah perkara yang pertama kali akan dihitung nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu minal a'mal as-salah. Yang pertama kali diperhitungkan atau dihisab dari seorang hamba dari amalannya pada hari kiamat adalah salatnya. Dan jika salatnya baik, maka baiklah amalan yang lain, termasuk di antaranya puasanya. Makanya salat erat kaitannya dengan puasa kita. Terutama juga salat malam, salat tarawih. Kalau kita salat bersama imam, salat sampai selesai. Mana Rasul mengatakan, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailatin." Siapa yang salat bersama imam hingga selesai, salat malam bersama imam hingga selesai, hingga bubar, kutiba lahu qiyamu lailah, ditulis baginya salat satu malam penuh. Inilah ibadah yang mesti kita perbanyak, yaitu qiyam wa da'bus salihin, terutama di malam-malam di situ Lailatul Qadar. Rasulullah SAW juga mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat, yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Di antara amalan yang lain ma'asyiral muslimin yang perlu kita perbanyak di bulan yang berkah ini, sehingga kita betul-betul memanfaatkan keberkahan Ramadan. Tidak hanya sekedar kita ucapkan di lisan, Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan dibukakan pintu sorga, Ramadan ditutup pintu neraka, tapi kita betul-betul mengambil keberkahannya. Di antara amalan yang lain, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bulan, karena Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bahkan dalam hadis sebutkan, malaikat Jibril, kana Jibril alaihi salam yudarisun Nabiya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi Ramadan fi kulli lailatin. Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan ini Al-Quran setiap malam. Dan dia bacakan semua Al-Quran setiap malam tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, di antara salah satu keistimewaan Ramadan, kekhususan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran di bulan ini. Maka oleh karena itulah, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah kita bersama Al-Quran, karena
Al-Quran dan puasa juga erat hubungannya. Al-Quran was-siyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian di antara amalan yang lain mesti kita tingkatkan di bulan ini, ma'asyiral muslimin. Jika kita memiliki kemampuan, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak. Karena Rasulullah SAW disebutkan kana ajwadun nasi bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dengan kebaikan, orang yang paling pemurah. Dan Rasulullah SAW begitu pemurah dan dermawan ketika berada di bulan Ramadan, atau lebih pemurah dan lebih dermawan ketika sudah berada di bulan Ramadan. Artinya apa? Hendaklah kita tingkatkan nilai ibadah sedekah kita. Kita tingkatkan perbanyak infak, sedekah, zakat kita di bulan Ramadan ini. Karena bulan ini bulan berkah. Allah akan lipat gandakan amalan yang kita kerjakan di bulan ini. Di antara amalan yang lain, bagi orang-orang yang juga memiliki kemampuan secara harta, atau bagi orang yang memiliki keterbatasan, dia juga bisa melakukannya dengan memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa. Karena amalan ini memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana orang membukakan orang berpuasa akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Di antara amalan yang sangat dianjurkan juga, ma'asyiral muslimin, terutama di akhir-akhir Ramadan, yaitu al-i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid. Kita perbanyak ibadah kita pada Allah, terutama di 10 terakhir dari Ramadan, karena Rasulullah SAW bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan yang tidak dia lakukan di hari-hari yang lain. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashri awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Karena itulah ma'asyiral muslimin, inilah beberapa amalan yang barangkali sebagai pencerahan dan peringatan bagi kita semua bahwa Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya bukan hanya sekedar kita tahu dia itu berkah, dia itu rahmat. Allah berikan ke dalamnya keberkahan dan rahmat. Allah berikan padanya keutamaan-keutamaan, hanya sekadar kita tahu, tapi kita tidak mengambil keberkahan dan rahmat yang Allah tetapkan di dalamnya. Bagaimana cara mengambil keberkahan tersebut? Itulah dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi manfaat untuk kita bersama. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.